Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 10, pemudi-pemuda soleh kebanggaan bangsa. Mari sebelum kita belajar sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ancaman terhadap NKRI. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Siswa dapat memahami ancaman terhadap integrasi sosial. Siswa dapat memahami ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Yang ketiga, siswa dapat memahami peran serta masyarakat untuk mengatasi ancaman. Apa saja sih ancamannya? Sebelum kita beranjak ke apa aja ancamannya, kita akan membahas dulu tentang apa sih pengertian ancaman itu. Ancaman adalah setiap usaha yang dapat membahayakan keutuhan NKRI. Terus, apa saja sih bentuk-bentuk ancamannya? Itu berasal dari 2, yaitu ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam adalah ancaman yang berasal dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Potensi ancaman dari dalam negeri itu apa saja? Itu bisa berupa kerusuhan, bentrokan antar suku, separatisme, terorisme, kemiskinan, narkoba, dan korupsi. Terus ancaman dari dalam negeri yang pernah terjadi di Indonesia itu, ini ibu contohkan ada 2. Yang pertama adalah kerusuhan yang ada di bulan Mei pada tahun 1998. Terus yang kedua itu yang baru saja terjadi beberapa tahun yang lalu, yaitu terorisme bom Sarinah yang terjadi pada tahun 2016. Ancaman dari luar yaitu ancaman yang berasal dari luar Indonesia. Potensi ancaman dari luar itu ada berbagai bidang. Yang pertama bidang sosial budaya, yaitu budaya-budaya asing yang kemungkinan negatif itu bisa masuk ke Indonesia. Terus pengakuan budaya Indonesia oleh negara lain. Terus yang kedua adalah di bidang politik, ikut campur negara lain dengan urusan Indonesia. Tindakan mengakui wilayah Indonesia oleh negara lain. Yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi, yaitu eksploitasi sumber daya alam Indonesia oleh pihak asing, impor produk luar negeri yang berlebihan, investor-investor asing mulai bermunculan. Terus yang keempat di bidang pertahanan dan keamanan, ada pelanggaran wilayah dan terorisme internasional. Terus apa saja sih usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ancaman kebutuhan NKRI? Tadi kan ancamannya ada 2, usahanya pun kita ada 2. Yang pertama yaitu usaha mengatasi ancaman keutuhan dari dalam, yaitu tentang kerusuhan dan bentrokan antar suku. Paling enggak kita mendamaikanlah pihak yang bentrok. Sosialisasi pentingnya damai, terus menjalin kerjasama. Terus ketika ancaman korupsi mulai muncul, ya hukuman berat bagi pelaku tersebut. Ketika kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan. Narkoba, memberantas jaringan narkoba. Terus yang terakhir yaitu usaha mengatasi ancaman keutuhan NKRI dari luar. Tadi kan ancaman dari luar itu ada berbagai bidang. Sosial budaya, itu caranya adalah menyaring, memfilter budaya asing yang masuk. Kita pilah-pilah, kalau baik kita pakai, kalau kurang baik kita nggak usah pakai. Terus di bidang politik kita merahasiakan urusan dalam negeri. Terus di bidang ekonomi menggunakan produk-produk negeri. Jangan gengsi ya.
Kita sama-sama yuk mulai kita gunakan, cintai produk-produk dalam negeri kita. Nggak kalah kualitasnya loh dibanding dengan produk luar negeri. Terus yang terakhir adalah usaha mengatasi ancaman keutuhan NKRI dalam bidang pertahanan keamanan, yaitu patroli di daerah pedesaan. Terima kasih. Begitu penjelasan tentang ancaman tentang keutuhan negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian ya. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Yuk, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKN.